Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Jayanti dan teman-teman saya yang bernama Della Julita, Ramadhani Mimro Hikmah, dan Vina Wulandari. Di sini saya akan membawakan materi tentang determinisme dan posibilisme. Determinisme adalah keyakinan filosofial bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Dapat menghasilkan sesuatu yang lain dari apa yang mereka kehendaki. Biasanya, mendapat tantangan dalam pandangan ini. Dengan demikian, masalah kehendak bebas atau gagasan bahwa kehendak bebas adalah suatu ilusi, seringkali timbul sebagai suatu akibat dari klaim utama yang dihasilkan oleh determinisme, yaitu bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan diidentifikasi dengan suatu rangkaian kondisi yang pada hakikatnya tak terputus, dan tidak ada satu kondisi pun yang dapat dihindari. Beberapa determinis sepenuhnya menolak gagasan mengenai kemungkinan ataupun keacakan, bahkan menyatakan bahwa gagasan-gagasan tersebut hanya merupakan suatu ciptaan budi dan atau sekadar hasil imajinasi. Yang pertama, suatu paham yang mengingkari kebebasan atau tidak bebas. Yang kedua, segala sesuatu yang ada di dalam alam ini diatur oleh hubungan sebab akibat atau kausalitas. Yang ketiga, pada suatu waktu adalah hasil dari yang pernah terjadi pada waktu sebelumnya. Beberapa teori ekologi manusia. 1. Teori determinisme lingkungan pengaruh alam manusia atau masyarakat. Charles Darwin 1809 sampai 1882. Teori evolusi Darwin. Makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia secara berkesinambungan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Pada perkembangan tersebut terjadi perjuangan hidup, seleksi alam, natural selection, dan yang kuat akan bertahan hidup, survival of the fittest. Dalam proses perkembangan kehidupan tadi, faktor alam sangat menentukan. Sistem pertanian sawah irigasi atau Jawa. Yang pertama, sumber daya alam, cara produksi penduduk, organisasi sosial pemukiman. Paul Vidal de la Blesse 1845 sampai 1919. Faktor yang menentukan itu bukan alam, melainkan proses produksi yang dipilih oleh manusia yang berasal dari kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh tanah, iklim, dan ruang di suatu wilayah. Tipe proses produksi itu disebut genre dévié. Dengan menerapkan genre dévié ini, manusia tidak lagi dipandang positif terhadap alam lingkungan, tetapi merupakan faktor yang aktif terhadap manfaatnya, sedangkan alam lingkungannya sendiri memberi kemungkinan terhadap perkembangan kehidupan dan budaya manusia. Paham probabilisme atau probabilisme ini kedudukan manusia dan hewan ditempatkan sebagai makhluk yang berbeda, terutama dengan tumbuh-tumbuhan yang selalu terikat oleh tempat serta sebenarnya tunduk pada kondisi alam setempat. Otto Swemarwoto, tumbuhan dan hewan memetakan rendah terhadap kelangsungan hidup. 2. Posibilis atau probabilisme adalah teori yang mengungkapkan bahwa manusialah yang menentukan kehidupannya. Dalam teori ini, manusia bersifat aktif. Teori ini ditemukan oleh Paul Vidal de la Blesse. Contoh 1. Penduduk di dataran rendah bisa bekerja sebagai petani, peternak, pedagang, perkebun, dan lain-lain. 2. Penduduk yang tinggal di wilayah pantai dapat bekerja sebagai nelayan, petani garam, pengusaha daerah wisata, dan lain-lain. Menurut pandangan posibilisme, kondisi lingkungan alam bukan faktor yang sangat menentukan, melainkan hanya sebagai faktor pengendali yang memberikan peluang untuk mempengaruhi kebudayaan manusia. Tokoh yang menganut paham posibilisme. Paham posibilisme dipelopori oleh seorang geograf Prancis, Paul Vidal de la Blesse,
1854-1918 mengatakan bahwa alam tidak menentukan, tetapi hanya menawarkan berbagai kemungkinan kepada manusia. Intinya, alam sekedar menawarkan berbagai kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh manusia melalui senjata teknologinya. Posibilisme muncul setelah Vidal melakukan penelitian untuk membuktikan interaksi antara manusia dan lingkungan pada masyarakat agraris pra-modern. Ia menegaskan bahwa lingkungan menawarkan sejumlah kemungkinan possibilities kepada manusia untuk hidup dan berkembang. Atas dasar itu, Vidal mengemukakan konsepnya yang disebut genre DV atau mode of life, cara hidup. Dalam konsep ini, geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana proses produksi dilakukan manusia terhadap kemungkinan yang ditawarkan oleh alam. Manusia akan berinovasi membuat sengkedan di daerah pegunungan untuk menghindari longsor. Selain itu, manusia juga bisa membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di daerah yang dilalui sungai. Alam memberikan kemungkinan manusia memanfaatkan semua sumber daya sesuai dengan tradisi, budaya, dan tingkatan perkembangan sosial ekonomi. Manusia dipandang bukan hanya produk lingkungan alami. Pada prinsipnya, manusia memiliki kemungkinan dalam mengelola dan mengendalikan wilayah, namun tentu alam memiliki batasan pula yang kadang tidak bisa kita tembus penghalangnya. Contohnya saat ini kita tidak bisa memprediksi kapan gempa tektonik akan terjadi.